Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang penanaman CMB ya, cabai merah besar. Jadi kemarin kita itu sempat dikasih sampel teman-teman ya untuk CMB cabai merah besar, varietasnya Thanos ya teman-teman ya, varietas baru. Nah di sini kemarin ya, di lahan ini itu kan kemarin kita tanamnya jagung manis ya teman-teman ya, jagung manis. Sebelumnya itu kita tanam jagung manis, kemudian kita panen jagung manisnya, dan selanjutnya kita buat bedengan, hanya 2 bedengan teman-teman ya, hanya 2 bedengan. Dan di sini saya tanam hanya sedikit teman-teman ya, karena untuk CMB untuk di Lampung itu belum ada pasarnya teman-teman. Jadi kalau kita mau tanam banyak, kita nanti nggak bisa jual, bingung jualnya kemana, karena di Lampung ataupun di Sumatera itu untuk CMB penjualannya masih kurang teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya nyoba aja buat teman-teman di daerah lain ya, karena untuk daerah Kalimantan, Jawa, Papua dan yang lainnya itu untuk cabai merah besar itu masih tarik ya, penjualannya masih bagus. Kalau di sini nggak ada, jadi kita hanya tanam sedikit atau hanya mencoba aja teman-teman. Nah di sini terjadi ada 2 gulutan ya. Untuk jalan perawatannya ini sendiri sekitar 60 cm teman-teman ya, 60-70 cm ya untuk jalan perawatan. Kemudian untuk bedengannya ini, jadi bedengannya nih udah saya tutup ya teman-teman sama jerami. Nah ini bedengannya teman-teman. Nah ini kalau kalian lihat ini bedengannya kurang lebih sekitar 1 meter, 90 sampai 1 meter teman-teman ya. Kemudian kita tutup dengan jerami ini teman-teman ya. Jadi kita nggak pakai mulsa, kita pakainya jerami ya teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai mulsa silahkan, kalian mau pakai jerami ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kita tanam hanya sedikit, kalau mau beli mulsa kayaknya nanggung banget ya. Jadi kita pakainya jerami. Dan ini untuk media tanahnya pupuk dasar kita nggak kasih apa-apa ya teman-teman ya. Jadi nggak ada pupuk dasar sama sekali. Jadi pupuknya itu ya sisa dari jagung kemarin ya, tanaman jagung kemarin. Dan selanjutnya ini nggak kita kasih apa-apa. Jadi hanya kita buat gulutan, kemudian kita tutup menggunakan jerami. Nah, kemudian di sini ada bibitnya teman-teman ya. Bibitnya ini teman-teman. Ini kemarin sempat nggak keurus bibitnya teman-teman. Hujanan kepanasan ya. Akhirnya bibitnya kunteten. Kalau kata orang Jawa itu kunteten atau apa ya, kelantrak teman-teman. Nah bibit ini sudah 30 hari sebenarnya ya, sudah 30 hari, tapi dia belum besar ya teman-teman ya, karena kemarin nggak sempat kerawat. Di sini kita udah ada ukuran. Nah ukuran ini sekitar 50 cm panjangnya teman-teman. Jadi nanti kita tanamnya itu, jarak tanamnya itu sekitar 50 cm. Kita tanam 2 baris ya, 50 ke 60 teman-teman ya, karena nanti tanamnya zigzag. Nah kita coba tanam dari sebelah sini teman-teman ya. Jadi kalau mau tanam ya harus dibuat lubang seperti ini teman-teman ya. Nah dibuat lubang, kemudian lubang lagi tanahnya ya, kemudian kita ambil bibitnya. Jadi untuk tanamnya hanya seperti ini teman-teman. Nah, kita buka plastiknya dulu. Nah oke teman-teman, jadi ini sudah kita buka plastik polybagnya. Selanjutnya kita bisa langsung tanam ya teman-teman ya. Nah kita tanam di sini seperti ini teman-teman. Kecil ya, sangat kecil sekali bibitnya, gak apa-apa lah, gak masalah. Kemudian kita pakai bambu ini kan untuk menentukan jarak tanamnya, yaitu 50 cm di sini ya. Ini jeraminya terlalu tebal teman-teman, karena saya kemarin ngasihnya banyak ya. Tapi nggak apa-apa, semakin tebal semakin bagus teman-teman. Jadi ini masih jeraminya baru kemarin teman-teman, belum lama. Jadi di sini kemarin ada rumputnya ya, belum sempat mati. Bentar, kita
cabut juga rumputnya ini teman-teman. Nah itu udah kita lubangi, saatnya kita tanam seperti ini teman-teman. Nggak kelihatan ya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita tarik lagi 50 cm teman-teman. Aduh. 50 cm di sini ya teman-teman ya. Kita buka lagi jeraminya. Ada batunya teman-teman. Sekalian kita bersihkan kalau ada rumput liar. Nah, udah kita bersihin, selanjutnya kita buka lubang lagi, lubang tanam ya. Nah, ini bibitnya. Agak nggak kelihatan teman-teman ya. Kita buat lubang tanam. Selanjutnya kita tanam teman-teman. Oke ya, jadi kita selesaiin dulu semuanya teman-teman ya. Jadi nanti cukup berapa batang kita belum tahu. Oke. Nah oke teman-teman, posisinya sudah kita tanam semua ya. Ini seperti ini udah kita tanam ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita mulainya menggunakan jerami ya. Nah seperti ini. Nah setelah proses tanam ini selesai ya, selanjutnya kita berikan pengapuran atau kapur dolomit teman-teman ya. Kalau di tempat saya namanya kapur dolomit, seperti ini bentuknya teman-teman. Nah ini untuk kapur dolomitnya itu saya berikan 1 genggam tangan saya ini teman-teman ya, 1 genggam ini. Genggamannya bukan besar ya, genggaman rapat seperti ini. Itu untuk 2 batang. Nah saya taburkan sekelilingnya, sisa separuhnya ya. Kemudian kita taburkan lagi ke tanaman yang lainnya. Nah seperti ini teman-teman. Oke sekali lagi ya. Nah jadi 1 genggam tangan saya, nih genggaman biasa seperti ini, itu kita taburkan di sekelilingnya untuk 2 batang ya, untuk 2 tanaman. Nah seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah semuanya sudah kita tanam dan sudah kita tabur dolomit teman-teman ya. Dan totalnya ada 30 batang teman-teman. Jadi di sini ada 15. Di gulutan sebelah situ ada 15 juga. Nah kemudian langkah selanjutnya atau yang terakhir ya teman-teman ya, itu kita lakukan penyiraman teman-teman. Langsung kita menggunakan selang itu. Oh ya maaf teman-teman ya, sebelum kita lakukan penyiraman, kalau ada kapur dolomit sisa itu kalian bisa taburkan di atasnya teman-teman ya. Nah seperti ini, di atas apa namanya, gulutannya atau jeraminya, karena nanti kalau kena hujan kan dolomit ini pasti akan meresap ke dalam teman-teman. Jadi ya kita sebar-sebar aja seperti ini ya. Itu kalau kalian punya sisa teman-teman. Kalau nggak ada sisa ya nggak apa-apa. Karena saya tanamnya sedikit, ya otomatis sisanya banyak teman-teman ya. Sisanya banyak, jadi kita sebarkan aja. Oke, kita sebarkan dulu kapur dolomitnya. Nah oke teman-teman, selanjutnya kita bisa lakukan penyiraman ya. Jadi setelah tanam itu langkah lebih baiknya kalian siram ya. Nah siram seperti ini. Nah ini kapur dolomitnya kita berikan, otomatis dia akan ikut larut ya teman-teman ya, masuk ke dalam tanah. Nah seperti ini teman-teman. Secukupnya aja ya, gak usah terlalu banyak. Pokoknya kalian perkirakan basah gitu aja. Seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan dulu sampai selesai semuanya teman-teman. Nah oke teman-teman, proses penyiraman sudah selesai kita lakukan ya. Nah seperti ini teman-teman, bersih lagi ya, tidak ada kapur dolomit di sekitarnya. Karena kapur dolomitnya setelah kita siram otomatis dia langsung meresap ke bagian dalam teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Kita tanam cabai merah besar ya, yang seukuran 1 jempol-jempol kaki itu teman-teman ya.
Nah, di sini kalian bisa mengikuti cara saya kalau kalian ingin menanam di pekarangan. Kalau kalian punya lahannya hanya sempit teman-teman ya, hanya kecil. Ini yang saya tanam ini ukurannya itu 2,5 kali 3,5 teman-teman ya. Kurang lebih 2,5 kali 3,5 ini teman-teman, lokasi yang saya pakai. Jadi kalau kalian mau nyoba tanam di pekarangan rumah dengan ukuran pekarangan seperti itu, kalian bisa mencoba untuk tanam cabai merah besar ataupun tanaman yang lainnya teman-teman. Dan kemudian untuk penutupnya ini ya, penutup atasnya ini kan saya menggunakan jerami. Kalian bisa menggunakan mulsa, kalian bisa menggunakan daun serai, kalian bisa menggunakan daun bambu ataupun daun-daun lainnya teman-teman. Pokoknya intinya tanah atau bedengannya yang di atas ini itu tertutupi. Nah, kecuali yang di bagian yang kalian tanaman cabenya. Ini kalian buka sedikit hanya untuk si cabenya. Tujuannya untuk apa diberikan seperti ini? Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengendalikan gulma. Jadi biar nggak terlalu banyak rumput. Kemudian untuk menjaga kelembapan tanah ya, menjaga kelembapan tanah. Jadi biar tanah itu nggak terlalu kering dan nggak terlalu basah teman-teman. Kemudian menjaga kegemburan tanah. Kalau tanah lembab itu biasanya dia akan gembur. Dan yang keempat banyak sih sebenarnya ya. Jadi selain yang ketiga itu tadi itu banyak lain-lainnya. Jadi kalau dijelaskan satu-satu mungkin akan terlalu banyak. Intinya dengan menutup dengan menggunakan jerami ini itu bisa menjaga kelembapan tanah agar tanaman kalian tetap sehat dan tidak boros air teman-teman, yang jelas ya. Jadi kalian nggak harus sering-sering nyiram. Beda dengan tanaman saya yang ada di polybag sebelah situ teman-teman ya. Itu nggak ada penutupnya seperti ini, boros air teman-teman. Apalagi dia di polybag sangat boros air. Oke ya, cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Nantikan video selanjutnya untuk perkembangan CMB skala pekarangan rumah ya, cabai merah besar untuk skala pekarangan rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Bulukultur.